kedua di mana Tuhan sangat-sangat luar biasa buat kita, apalagi kalau saat ini kita memang datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Lagu yang akan membawa kita masuk ke dalam ibadah kita berjudul Ajar Ku Mengenal. Ini adalah rumah Tuhan di mana Tuhan ada. Dan saya percaya ketika kita rindu untuk mengenal Dia, Dia akan menyatakan pribadinya, menyatakan siapa Tuhan kita. Lagu ini bilang, tak ada yang kubanggakan selain Tuhan, tak ada yang kurindukan selain Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan. Memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi
orang-orang yang terus setia dan taat kepadamu ya Bapa. Urapi kami semua yang hadir di ruangan ini, supaya kami menerima jamahan-Mu, sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami minta terus Tuhan ada bersama kami, memberkati kami, dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Tuhan sertai, lindungi mereka, tiba dengan selamat di tempat ini untuk bersama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, saudara. Kita di Indonesia ini nggak ada raja ya, jadi mungkin kita nggak bisa tahu seperti apa raja itu ketika seorang raja dengan otoritasnya, dengan segala kemampuan dan kuasa yang ada di dalamnya. Tetapi Tuhan Allah yang kita sembah adalah raja di atas segala raja, melampaui segala pemerintahan, penguasa-penguasa di dunia maupun penguasa-penguasa di alam semesta ini. Dan kita mau nyanyi, memuji Tuhan, mau nyatakan bahwa Dialah Raja kita. Kita percaya, kita akui bahwa Dia Raja kita. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita nyanyi bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembahnya, seperti tarian
segala perbuatan-Mu ajaib, segala karya-Mu besar Tuhan. Dan kami datang untuk menyembah Engkau karena Engkau layak menerima semua pujian, sembah dan hormat kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak yang mempunyai segalanya. Engkau pencipta kami yang membentuk, yang merencanakan
ucapan yang penuh harapan bagi kami. Kami mau dengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pribadi-Mu kepada kami. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau dengar perkataan-Mu. Kami mau lakukan dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami yang menerangi setiap jalan kami tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang memastikan arah hidup kami, arah jalan kami. Karena firman-Mu itulah yang membuat kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang semakin menyesatkan ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Hamba serahkan pemberitaan firman-Mu, Roh Kudus, dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang perhatikanlah yang lemah. Saudara bisa lihat di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sengaja saya tidak tuliskan ayat-ayatnya di PowerPoint saya, supaya saudara bisa buka saja langsung di Alkitab saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara melihat ayat yang ke-21, saudara-saudara bisa melihat ya. Kalau saudara melihat ayat yang ke-21, perhatikan baik-baik, diawali dengan kata sambung jika. Itu dari terjemahan baru yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi diawali dengan kata sambung jadi, gitu ya. Jadi menimbulkan kesan, sebenarnya kalau menggunakan kata sambung jadi, ini menimbulkan kesan bahwa ayat 21 adalah bagian penutup dari ayat berapa? Ayat yang ke-20, 19, 18, 17 dan lain sebagainya. Jadi ini seperti bagian kesimpulan ayat 21. Tapi bagi saya yang tepat itu menggunakan kata sambung dan. Sehingga jika kita menggunakan kata dan, maka ayat 21 dan sampai ayat 26 dapat dipahami lanjutan dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi bukan sebuah kesimpulan, bukan sebagai bagian dari penutup ayat 21, tapi bagian dari kelanjutan. Kelanjutannya dari mana? Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi saudara-saudara harus pahami. Jadi lebih tepat sebenarnya menggunakan kata dan, bukan jadi ya. Oleh sebab itu kalau saudara lihat dengan baik-baik ya, saya katakan saudara-saudara lihat di situ mengapa saya katakan, karena ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 Paulus lebih fokus
kepada anggota-anggota tubuh yang lemah. Anggota tubuh yang merasa kurang berharga. Anggota tubuh yang merasa kurang diperhatikan. Anggota tubuh yang merasa bukan bagian integral dari tubuh itu sendiri. Ya. Sedangkan ayat 21 Paulus sampai 26, Paulus itu lebih fokus pada sisi anggota tubuh yang lebih kuat. Yang merasa lebih penting, yang merasa tidak membutuhkan anggota tubuh yang lain. Ya. Tidak membutuhkan anggota jemaat yang lain. Gitu ya. Saudara bisa pahami dengan baik-baik. Sehingga saudara dapat gambarannya. Jadi kalau disimpulkan saudara-saudara, saya simpulkan semua ini ada di dalam gereja. Saya ngomong, dari penjelasan saya di atas tadi, kita dapat simpulkan dimanapun kita bergereja, saudara-saudaraku, ada dua jenis anggota yang selalu ada, yaitu anggota yang lemah dan anggota jemaat yang kuat. Nah, kalau dari judul yang saya sampaikan, judul yang pertama saya tampilkan tadi, seharusnya hati saya, khotbah ini sedang memberitahukan bahwa kita yang ada hari ini adalah anggota-anggota tubuh yang kuat. Amin. Karena judulnya memperhatikan yang lemah. Kalau judulnya memperhatikan yang kuat, maka hari ini kita sedang diposisikan dengan anggota-anggota tubuh yang lemah. Tapi karena judulnya saya katakan memperhatikan yang lemah, maka yang diharapkan dari saudara adalah saudara yang mendengar hari ini adalah jemaat-jemaat yang kuat. Amin. Siap kita mulai? Kalau enggak nanti kita nggak bisa. Kita sepakat saja bahwa kita semua hari ini sedang Alkitab, Paulus ingin memposisikan diri saudara. Apakah saudara masih anak muda, belum menikah, masih kuliah, masih sekolah, apakah saudara sudah punya cucu, sudah menikah dan lain sebagainya. Tapi Paulus ingin mengharapkan, mendorong saudara menjadi anggota tubuh, anggota jemaat yang kuat, sehingga bisa memperhatikan anggota-anggota tubuh yang lemah. Tapi tetap saya buat sebuah pertanyaan. Di mana posisi kita? Mau nggak saya sesuai dengan yang diharapkan oleh Paulus? Di mana posisi saudara berada? Apakah Anda memposisikan diri sebagai anggota yang lemah? Sebagai anggota yang merasa tidak diperhatikan? Sebagai anggota yang merasa bahwa saya bukan anggota, bagian anggota tubuh yang lain? Atau saudara memposisikan sebagai anggota tubuh atau jemaat yang kuat? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita sudah sepakat bersama-sama hari ini bahwa saudara dan saya hari ini menjadi anggota tubuh yang kuat, maka kewajiban kita adalah memperhatikan anggota tubuh atau jemaat yang lemah. Kita sebagai penolong, kita sebagai pemberi solusi bagi jemaat yang lemah. Ini saudara-saudaraku sesuatu yang sangat amat positif. Saya ngomong begini saudaraku, menolong, ya, memperhatikan, membuka tangan kepada setiap anggota tubuh jemaat atau kepada jemaat yang lemah adalah perintah Allah. Artinya kalau Anda benar-benar kuat secara ekonomi, bantulah, perhatikanlah yang lemah ekonominya. Kalau Anda kuat secara rohani, bantulah mereka yang lemah imannya. Rangkul mereka. Tapi yang
yang sering terjadi, bukan di sini saudara-saudara, yang sering terjadi adalah kita sudah tidak memberi kontribusi apa-apa kepada jemaat yang lemah, justru kita menghakimi mereka. Justru kita menghancurkan mereka. Justru kita mendorong mereka supaya semakin lemah dan semakin hancur. Kita nggak buat apa-apa, tapi justru kita berkontribusi menghancurkan, menenggelamkan, menjatuhkan mereka. Saya berharap kita, oleh sebab itu saya ulangi sekali lagi saudara, ini statement saya. Menolong, memperhatikan, membuka tangan kepada setiap anggota atau jemaat yang lemah adalah perintah Allah kepada kita. Buka, kalau saudara baca, buka Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-11, Allah berfirman, dikatakan, saya tidak lengkap semua baca, tapi saudara bisa baca yang lengkap. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang makin miskin di negerimu. Ini perintah pertama. Diminta kita membuka tangan selebar-lebarnya kepada setiap pribadi yang lemah, baik lemah secara iman, lemah secara ekonomi, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seharusnya di masa COVID ini bisa terjadi, saudara. Buka, ditambah lagi saudara bisa lihat kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah berfirman, tidak lengkap saya bacakan saudara, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, dikatakan saudara-saudara, supaya engkau dapat memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Dari bawah kata, engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin, yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi Allah ngomong kepada orang sesama orang Israel, seharusnya kita tidak menyembunyikan diri. Dari apa? Dari keadaan orang-orang Israel yang lain, yang mungkin sedang lemah, yang mungkin sedang miskin, yang mungkin sedang tidak diperhatikan, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Kalau saudara baca ayat yang ke-21 dari 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26 tadi, saudara-saudaraku, ada 3 sikap yang sebenarnya muncul di dalam ayat ini yang perlu dikoreksi oleh Paulus. Ada orang bertanya begini, Pak Kennedy, bukankah konteks ini adalah keragaman dari karunia-karunia kalau saudara baca ayat pertama? Tapi kalau saudara baca ayat yang ke-13, bukan hanya berbicara tentang keragaman ekonomi, tapi juga keragaman karunia-karunia, tapi juga berbicara tentang keragaman tentang sosial. Baca ayat yang ke-13, saudara bisa baca di sana. Dikatakan dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yunani, Yahudi maupun orang Yunani. Kata budak itu status, saudara, status sosial, maupun orang merdeka. Jadi bukan hanya konteksnya Paulus berbicara tentang keragaman karunia di dalam pasal yang ke-12 ini, tapi juga berbicara tentang keragaman status sosial kita, keragaman ekonomi yang tidak semua standarnya sama. Tidak semuanya diberkati, saudara. Tidak semuanya kaya. Oleh sebab itu, Paulus kenapa ingin diperbaiki, dikoreksi oleh Paulus? Karena dikatakan ada
kecenderungan yang merusak kalau tiga sikap ini muncul di antara anggota-anggota tubuh, yaitu jemaat, ya. Saudara bisa melihat, saya baca yang saya tadi sudah sampaikan. Pertama adalah saudara-saudaraku, kalau saudara bisa melihat, saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, sikap tidak peduli. Ini yang dikoreksi pertama oleh Paulus di dalam pasal ini, saudara-saudaraku. Yang merusak keharmonisan anggota tubuh dalam gereja adalah ketika kita tahu bahwa kita kuat, bahwa kita mampu, tetapi kita tidak bersedia mengulurkan tangan untuk menolong anggota tubuh yang lemah, yaitu sikap tidak peduli. Ini yang perlu, dan Paulus ingin mengoreksi jemaat-jemaat, orang-orang yang ada di Korintus ketika itu, orang-orang Kristen yang ada di Korintus ketika itu, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudara, adalah yang perlu dikoreksi di ayat yang ke-21 itu adalah sikap superior. Supaya saudara baca ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Merasa, saudara-saudaraku, yang kedua adalah di ayat 21, yang merusak keharmonisan anggota tubuh adalah ketika ada anggota-anggota tubuh yang merasa lebih superior dari anggota tubuh yang lain. Sikap ini salah, kata Paulus. Oleh sebab itu buru-buru dikoreksi oleh Paulus. Agar apa? Agar jangan sikap ini mendominasi anggota tubuh yang lain. Di dalam gereja di Korintus ketika itu. Perhatikan ayat 21. Dari penggunaan kata mata dan kepala, dikontraskan dengan tangan dan kaki. Saudara bisa baca ayat 21. Saudara temukan di sana ada kepala, dikontraskan dengan mata, dikontras apa? Mata dan kepala, dikontraskan tangan dan kaki. Dilawankan, dikontraskan gitu ya. Sebagian besar saudara-saudaraku, kalau saudara baca buku-buku penafsir, ini mengarahkan, Paulus ini sedang berbicara tentang apa? Kalau waktu dia berbicara mata ke tangan dan dari kepala ke kaki, menyiratkan ini posisi antara atas dan bawah, antara tuan kepada majikan, antara kaya kepada miskin, antara pemimpin kepada bawahan. Makanya ayat yang ke-13 juga dikontraskan antara Yahudi ke Yunani, saudara-saudaraku. Antara orang bebas kepada budak yang nggak bebas. Jadi, saudara-saudaraku, saudara bisa baca, kalau dia katakan ketika engkau memang posisi kita ada di atas, perhatikan mereka yang ada di bawah. Paulus ngomong, ketika posisi kita jadi tuan, perhatikan. Ketika posisi kita majikan, perhatikan orang-orang yang ada di bawah kita. Ketika posisi kita kaya, perhatikan orang yang miskin. Ketika posisi kita menjadi pemimpin, perhatikan bawahan kita. Itu di ayatnya maksudnya. Ketika kita menjadi tuan atau orang bebas, perhatikan. Paulus ngomong orang-orang budak. Karena masa Paulus ini masih begitu begitu luar biasa perbudakan ketika itu, masih diizinkan dan lain sebagainya. Karena ketika satu anggota dikatakan merasa lebih superior dengan anggota tubuh yang lain, kecenderungannya adalah apa? Mudah merendahkan anggota tubuh yang lain. Itu bahayanya. Yang lebih parah lagi, Paulus katakan, saudara-saudara, karena merasa lebih superior, membuat dia tidak membutuhkan anggota tubuh yang lain. Ayat 21.
Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Karena mungkin mata menganggap lebih superior, sehingga mata ini menganggap bahwa dia tidak membutuhkan anggota yang lain. Sama dengan kepala dikatakan. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Menganggap tidak membutuhkan orang lain. Saya buat statement begini. Jadi sikap anggota jemaat yang ada di ayat 21 bukan hanya sebagai bentuk sikap yang salah, tetapi jauh lebih buruk. Kalau sudah merasa tidak membutuhkan anggota tubuh yang lain, cepat ataupun lambat, suatu saat dia akan juga tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya sikap ini sangat dan lebih buruk dari yang lain. Saya harap saudara-saudaraku, padahal ayat 21, 22 Paulus ngomong saudara-saudaraku, malah justru dikatakan yang kamu anggap saya lebih mata lebih superior, kepala lebih superior daripada kaki. Justru dikatakan, malah justru ayat 22, anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. 23 dikatakan sampai 20, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu dibutuhkan, dikatakan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun, dikatakan, tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan ada perpecahan. Ini sumbernya, saudara. Ini cara berpikirnya Paulus. Supaya apa? Menghindari. Supaya ayat 25, jangan ada perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi Paulus katakan di ayat 23, 24, lebih lanjut Paulus mengatakan bagian tubuh yang tidak elok, bagian tubuh yang kurang terhormat, bagian tubuh yang tidak diperhatikan seharusnya paling diperhatikan. Itulah sebabnya ayat 24 bagian A dikatakan Paulus menambahkan bahwa penghormatan, perhatian seperti itu tidak diperhatikan, tidak diperlukan sebenarnya bagi anggota-anggota tubuh yang elok dan terhormat. Nah, kalau sudah merasa lebih superior, ayat 25 akan terjadi. Dan merasa tidak membutuhkan si A, tidak membutuhkan si C, dan tidak membutuhkan si D. Padahal kita satu dengan yang lain saling membutuhkan. Sebagai contoh dikatakan mereka yang berbeda, yang berada dalam status sosial yang tinggi di masyarakat, Paulus itu sedang ngomong gini, secara otomatis sudah mendapatkan perhatian, sudah mendapatkan penghormatan, sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan ya sanjungan gitu ya. Maka seharusnya kamu jangan bergantung lagi, gitu kan? Jangan harapkan lagi, biarkan orang-orang anggota-anggota yang nggak elok, nggak dapat kehormatan ini, kamu hormati, kamu perhatikan mereka, gitu ya. Yang ketiga terakhir, supaya saya. Yang ketiga sudah ayat 20, kalau saya tidak salah ayat 26. Ini merasa sikap empatinya kurang sudah. Ayat 20 dikatakan jika satu anggota, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormati. Saya ngomong begini saudara, jemaat yang ada di Korintus itu tidak punya sikap, tidak punya hati, tidak punya prinsip gitu ya. Satu anggota menderita, semua anggota tubuh menderita. Nggak punya prinsip, nggak punya hati. Kenapa? Nggak merasa kalau satu tubuh sakit, semua tubuh sakit.
yang paling gak elok saja dikatakan, itu menderita. Seharusnya semua anggota yang elok dan terhormat juga merasa menderita. Tapi ketika itu jemaat-jemaat di Korintus tidak memperlihatkan sikap empatinya. Jadi lu menderita, ya udah gitu. Kenapa lu ajak gue menderita gitu loh. Kalau lu kurang diperhatikan, ya udah, rasakan aja gitu. Kenapa lu minta gue memperhatikan lu gitu. Jadi dasar pemikiran Paulus, mengapa Paulus katakan jika satu anggota menderita, semua anggota menderita. Dasar pemikirannya ayat 24. Kenapa dikatakan? Karena semua anggota tubuh disusun oleh Allah sendiri sedemikian rupa. Baik yang merasa tidak elok, baik merasa yang kurang diperhatikan, atau yang terhormat dan diperhatikan, sama-sama dikatakan dibentuk oleh Allah. Di ayat yang ke-24 itu disusun oleh Allah. Jadi yang merusak keharmonisan yang ketiga adalah anggota tubuh ketika ada sikap satu menderita, semua tubuh menderita, atau sikap empati yang kurang dirasakan di antara gereja Tuhan di Korintus. Jadi kurang dirasakan. Kalau nggak ngomong nggak enak, tidak dirasakan gitu ya. Lebih baik kurang dirasakan. Seharusnya saya katakan gini, justru banyak orang senang melihat orang lain susah dan menderita karena nggak ada rasa empati. Paulus padahal ngomong, satu tubuh atau satu anggota sakit, semua anggota sakit. Satu menderita, semua menderita. Tapi jemaat di Korintus tidak mengalami itu, saudara-saudara. Kalau kita mau jujur, saudara, ini terakhir saya, mudah-mudahan ayatnya saya tulis. Oke. Kalau kita mau jujur, saudara-saudaraku, jujur ya, apa yang dinubuatkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Maaf ini ya, lebih cenderung gitu ya, menggenapi nubuatan ini adalah orang gereja. Lebih cenderung menggenapi nubuatan ini, maaf, adalah orang gereja. Padahal kalau saudara baca 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang 6 atau ayat 5, ini secara umum disampaikan oleh Paulus. Dia mengatakan di akhir zaman, ini bukan berbicara tentang gereja, tapi secara umum dia sampaikan. Di akhir zaman nanti, dikatakan, manusia akan mencintai dirinya. Makanya dipakai kata manusia, karena sasarannya bukan gereja, tapi secara umum. Tapi kalau saudara melihat, dan penglihatan kita jujur, ya, seakan-akan yang menggenapi nubuatan ini adalah orang-orang yang ada di gereja. Dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah, akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Cara lahiriah mereka menjalankan, ayat yang kelima, ayat itu sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan bukan kita yang menggenapi nubuatan. Biarkan orang-orang yang belum berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang pikiran kita, hati kita yang sudah diterangkan oleh Tuhan, jalan kita sudah diterangi oleh Tuhan. Jangan kita yang menggenapi nubuatan ini, saudara. Kalau kita sudah nggak memperdulikan orang, kita sedang menggenapi nubuatan ini. Kalau kita lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Tuhan dan sekeliling kita, kita lupa cintai diri kita sendiri. 2 Timotius ya. 2 Timotius 3 benar, 3-nya ya, pasalnya 3. Oke. 2 Timotius pasal 3. Kalau saudara lebih mencintai dirimu sendiri, padahal Tuhan ngomong ada orang juga yang perlu kita cintai di sekeliling kita. Kalau saudara sudah tidak lagi memperhatikan, mengasihi, tidak lagi mau berdamai, tidak lagi sudah suka yang hal-hal yang tidak baik, hati-hati, saudara. Ini bukan milik kita. Ini nubuatan ini yang dipikirkan oleh Paulus, saudara, bukanlah untuk gereja, karena gereja tidak mungkin melakukannya. Karena apa? Karena kita sudah menjadi bagian dari keluarga besar, yaitu anak-anak Allah. Pikiran kita, hati kita, dan jalan kita sudah diterangi oleh kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, perhatikan ini baik-baik, bahwa jangan sampai kita menggenapi nubuatan 2 Timotius 3 ayat 1. Saudara bisa baca itu ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saya berharap saudara-saudaraku, 3 hal ini dikatakan merusak keharmonisan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, sikap tidak peduli dengan tubuh yang lain, anggota yang lain. Sikap lebih superior. Kita menganggap tidak butuh orang lain, tidak butuh bagian tubuh yang lain, karena kita mungkin kepala, karena kita mungkin mata, dan lain sebagainya. Ada terjemahan yang lain mengatakan seharusnya tubuh yang tidak terlihat itu lebih berharga dan lebih penting karena sudah ditutupi dengan sengaja. Tapi hari ini Tuhan mau kita, yang ketiga, saudara-saudaraku, tumbuhkanlah sikap empati kepada sesama kita. Supaya apa? 2 Timotius 3 tadi itu bukanlah kita yang menggenapinya. Kalau saudara sudah menjadi kepala, sudah menjadi terhormat, udah jangan lagi saudara cari kehormatan di tempat-tempat yang lain. Saudara butuh, tugas kita adalah apa? Memberikan penghormatan, perhatian kepada mereka atau anggota-anggota tubuh yang lemah. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di masa seperti pandemi ini merupakan kesempatan bagi kami untuk memperhatikan bagian tubuh yang mungkin tidak elok, yang lemah, tidak diperhatikan,
dan kekurangan. Oleh sebab itu, kami sudah sepakat bahwa kami pulang, kami adalah bagian dari anggota-anggota tubuh yang kuat. Sehingga tugas kamilah memperhatikan anggota-anggota tubuh yang lemah. Beri kami kemampuan, beri kami kesadaran, dan beri kami juga kerinduan untuk melakukan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih kepada Pak Medi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua dikuatkan untuk memberikan, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga besar di gereja dengan jemaat Allah, saudara-saudara seiman, baik di lingkungan kita terdekat dan seterusnya saudara, karena Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan kita harus menganggap yang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Itu prinsip yang kita mau jalankan, kita mau kerjakan, karena tadi kita dengar itu perintah Tuhan. Dan ibadah kita tidak akan lengkap saudara sebelum kita juga memberikan persembahan kita. Mungkin memang tidak ditarik, tapi ada kotak persembahan di belakang, atau saudara bisa mentransfer ke rekening gereja supaya pekerjaan Tuhan terus diberkati. Tuhan melihat kasih dan cinta kita kepada Dia dalam persembahan kita, hati kita ya ketika kita memberikan persembahan. Sebab itu jika saudara sudah mempersiapkan persembahan, nanti ketika doa penutup, doakan persembahan ini supaya persembahan ini menjadi berkat yang berlimpah kembali lagi kepada saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan kita yang luar biasa. Dia yang, karena kalau bukan cinta Tuhan, bukan karena kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan di atas kayu salib, semua yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan akan sulit. Tetapi dengan kasih Tuhan, bagaimana kita melihat orang, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita harus melakukan setiap perintahnya akan jadi lebih mudah. Demikianlah saudara, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Terima kasih buat cintamu yang tak terbatas. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan kur ini sebelum hambanya akan berdoa untuk persembahan kita dan untuk ibadah kita juga dengan doa berkat. Terima kasih cintamu yang tak terbatas. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku,
Bapa, terima kasih Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Engkau peduli dengan hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu buat kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah. Kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang mengerti, punya Allah yang tidak membiarkan kami jatuh, punya Allah yang selalu menopang dan selalu memberikan berkat-berkat-Mu yang selalu baru buat kami. Hari ini kami akan meninggalkan tempat ini, rumah-Mu ini, tapi hati kami, hidup kami terus berpaut di dalam Tuhan. Kami tidak akan jauh dari-Mu, karena ketika kami jauh, kami tidak mungkin dapat berbuat apa-apa, bahkan meraih apa-apa pun kami tidak dapat. Oleh sebab itu kami hari ini bersepakat bersama-sama, kami mengasihi Engkau dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami akan bersepakat yang kedua, kami ingin memperhatikan satu dengan yang lain, khususnya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami berdoa supaya kami menjadi jawaban doa buat orang lain, khususnya keluarga besar GSJA Efrata. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga akan memberikan persembahan kami, baik persembahan umum, persembahan misi atau diakonia. Kami mau berikan dengan semangat, dengan bahagia, dengan antusias, dan kami berikan ini dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena yang kami dapatkan dari Engkau lebih daripada apa yang dapat kami berikan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini saudara-saudaraku sebelum Engkau pulang meninggalkan tempat ini, izinkan tangan Tuhan ada di atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hari ini menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu, kasih kekasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.